Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Khairunisa dari S1 Informatika Telkom University. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ringkasan materi interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer. Dari namanya, dapat diketahui bahwa interaksi manusia dan komputer merupakan segala bentuk interaksi antara manusia atau user dengan komputer. Yang keduanya, saling memberi input dan output melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Contohnya itu seperti saat kita menggerakkan mouse, mengetik di keyboard, ataupun menggeser layar di smartphone. Pada interaksi manusia dan komputer, terdapat suatu konsep yaitu UCD atau User-Centered Design, yang artinya desain yang berfokus pada user atau penggunanya. Berikut merupakan interaksi desain model sederhana dari UCD. Pada tahun 1950-an, ada sebuah perusahaan yang menciptakan pesawat terbang yang bernama Havilland Comet. Sayangnya, ketika pesawat ini diuji terbangkan, tiba-tiba pesawat ini hancur di udara. Rupanya, desainer tersebut melakukan kesalahan kecil namun fatal, yaitu jendela pesawat tersebut berbentuk persegi empat atau kotak. Pada perhitungan matematika, benda berbentuk kotak akan menciptakan 4 sudut lemah apabila menerima tekanan tertentu dan akan mudah hancur. Oleh karena itu, pesawat sekarang mempunyai jendela yang bundar. Dari sana, kita tahu pentingnya mendesain antarmuka yang baik dan benar. Untuk mendesain antarmuka yang baik dan benar, ada 14 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami user. Untuk memahami user, kita dapat membuat user persona yang datanya didapat dari wawancara, kuesioner, observasi, atau gabungannya. Setelah memahami user, kita perlu memahami juga fungsi bisnisnya dengan membuat mental model dan task analysis. Kemudian, kita juga perlu memahami prinsip-prinsip dari desain yang baik, seperti konsistensi, simplicity, dan konteksnya. Nah, setelah dari step-step sebelumnya telah selesai, kita dapat mengembangkan sistem menu dan navigasi, memilih tipe Windows, dan interaction device yang tepat. Interaction device di sini berupa perangkat input atau perangkat output yang akan digunakan. Setelah itu, pilihlah screen-based control yang tepat. Misalnya, jika kita ingin menampilkan provinsi, maka sebaiknya gunakan selection control seperti drop-down. Untuk teks dan pesan, pilihlah kata-kata yang sesuai dengan target user, dan jangan gunakan kalimat yang terlalu panjang. Kemudian, berikan feedback, guidance, dan asisten yang tepat. Perlu diperhatikan juga internationalization dan accessibility-nya. Jangan sampai desain yang kita buat menjadi kontroversi. Selain itu, dalam memilih icon, pikirkan juga makna atau arti dari icon tersebut. Kemudian, pilih warna yang tepat dan atur layout dari Windows dan halamannya. Setelah ke-13 step sebelumnya selesai, maka lakukanlah testing. Salah satu caranya adalah dengan membuat prototype, yang kemudian diuji coba oleh user untuk mengukur performansi dari desain yang telah dibuat. Nah, itulah ke-14 step yang harus direncanakan dan dilakukan untuk membangun website atau aplikasi yang baik. Mengapa kita perlu membangun website atau aplikasi yang baik? Misalkan saja terdapat dua aplikasi, yaitu aplikasi O dan aplikasi L. Kedua aplikasi ini mempunyai fungsi bisnis yang sama, hanya saja performansi dan tingkat kepuasan penggunanya berbeda. Pada saat aplikasi O diakses, ternyata aplikasinya memiliki tampilan yang indah, ringan, mudah dipahami, konsisten, serta terintegritas dengan baik. Lain halnya dengan aplikasi L. Untuk membuka aplikasinya saja membutuhkan effort yang lebih, apalagi saat mengakses isinya. Dari kedua aplikasi tersebut, tentunya masyarakat lebih menyukai aplikasi O dan pastinya akan meninggalkan aplikasi L. Dari sini dapat kita lihat bagaimana suatu desain dapat mempengaruhi psikologi dan interaksi user.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.